ini non-zygotic embryogenesis atau disebut juga somatic embryogenesis. Ya. Nggak usah ini bahan yang akan saya sampaikan sebenarnya beberapa tahun-tahun yang lalu. Pertama harus terminologinya dulu. Embrio adalah suatu individu baru yang berasal dari sel tunggal, ya. A single cell, ya, berasal dari sel tunggal. Ini juga nanti yang membedakan dengan organogenesis, ya, yang mempunyai shoot apex dan root apex, ya. Jadi dia bersifat bipolar dan tidak mempunyai hubungan vascular connection dengan maternal tisunya, ya. Ini yang membedakan dia nanti dengan organogenesis, ya. Kalau organogenesis belum tentu berasal dari sel tunggal, kemudian juga tidak bipolar, ya. Bipolar itu artinya ada meristem pucuk, ada meristem akar di dalam satu tisu yang disebut embrio itu. Kemudian hubungannya sudah terputus dengan induknya, jadi tidak mempunyai lagi no vascular connection dengan maternal tisunya. Ya. Nah, ada yang menyebutnya non-zygotic embryogenesis, ada yang menyebutnya juga somatic embryogenesis, sama saja. Ya. Nanti kasih tahu ya kalau Ibu Dini sudah masuk, ya. Ini tidak usah lewat saja. Ini perbedaan antara somatic embryo tadi dengan adventitious shoot meristem atau juga lateral shoot atau juga dengan organogenesis yang menghasilkan adventitious shoot meristem ini. Yang pertama, embryogenesis itu berasal dari sel tunggal sehingga sangat sesuai untuk digunakan di dalam induksi mutasi, di dalam rekayasa genetik, di dalam genome editing, karena setiap sel itu berpotensi menjadi embrio somatik, atau embrio somatik itu berasal dari sel tunggal, sehingga tidak terjadi kimera ataupun variasi-variasi yang lain begitu. Sedangkan pada kalau kita gunakan jalur organogenesis, kemungkinan dia tidak berasal dari sel tunggal. Jadi kalau satu sel terkena mutasi, sedangkan sel lainnya tidak, sehingga di dalam satu individu itu nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan make up dari genetiknya sel itu, ya, sehingga tidak menyebabkan yang solid begitu. Nah, kalau embryogenesis ini digunakan sebagai dasarnya, dia akan solid. Oke. Ini tingkat perkembangannya di globular, heart atau jantung, kemudian torpedo, kemudian kotiledon. Ya. Jadi secara umum ada dua tahap tadi ya yang disampaikan. Yang pertama induksi. Ya. Nah, sebenarnya pada induksi ini terutama untuk tanaman di kotil itu diperlukan auksin. Ya. Kemudian kalau telah terinduksi dia untuk perkembangan lebih lanjut dari globular, dari induksi kemudian jadi globular, kemudian